warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa wasikum wa nasihat bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah bertahun-tahun kita pelajari, bahkan bukan hanya kita pelajari, kita percayai dan kita imani bahwa Allah itu punya kuasa secara mutlak mengatur seluruh makhluknya. Cuman kadang-kadang dirasakan oleh manusia, salah satu dari sekian banyak makhluknya, itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Jadi semuanya itu terkait dengan rububiyahnya Allah. Apa maksudnya rububiyahnya Allah itu? Allah itu punya kuasa menciptakan dan mengatur. Dalam ilmu tauhid disebut rububiyah. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan istilah itu, tidak masalah ya. Tapi kenyataannya ada. Jadi rububiyahnya Allah itu disebarkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk manusia. Penciptaan, pengaturan, apa saja yang Allah berikan kepada manusia. Kalau enak, saya manusia itu bersyukur. Tapi kalau sesuatu yang tidak enak, memang di dalam Islam harus bersabar. Semua itu kembali kepada Allah tadi. Maka kadang-kadang orang itu kalau tidak tahan, ini yang pembahasannya di tauhid itu ya, tidak tahan, merasa tidak enak, merasa supaya tidak menimpa dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya, menggunakan hal-hal yang berlawanan dengan akidah. Benda, barang, apa saja dipakai untuk bisa menandingi kekuasaan dan kekuatan Allah itu tadi. Tentu saja orang yang sudah belajar syahadat seperti saya dan kita semuanya, itu tidak bagian dari yang disyariatkan. Apa benda dan barang yang dipakai untuk bisa menolak kehendaknya Allah yang kemungkinan tidak baik? Bisa macam-macam. Bisa macam-macam yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, lalu ditolak oleh manusia dengan berbagai cara. Ya. Itulah dalam bahasa tauhid ini ada judul Lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li rabbil bala. Langsung penulis kitab tauhid ini menyebutkan li rabbil bala au li taf'ihi. Orang menggunakan benda, barang, tapi di sini disebut dua. Lubsul khalqati wal khayti, memakai gelang, memakai kalung. Tapi sebenarnya variasinya di masyarakat modern ini juga masih banyak, bukan hanya itu. Kenapa dia memakai gelang dan memakai kalung? Mudah-mudahan tidak salah paham ya. Nanti bisa ada dibahas ya. Untuk menolak balak tadi, yang sesuatu tidak enak tadi. Ya, itu kalau kita dekati pakai akal saja tidak mampu manusia begitu. Tapi antisipasi yang kemungkinan kaitannya dengan qadariyahnya Allah, nah itu yang boleh, nanti itu juga dibahas ya. Saya ulangi, jadi kehendaknya Allah itu terhadap seluruh makhluknya pasti tidak bisa ditolak oleh makhluknya termasuk manusia.
Kalau kita bicara pakai bahasa yang berbeda, ada hukum kauniyah, ada hukum syar'iyah. Kauniyah itu yang kaitannya dengan alam, dan syariah itu kaitannya dengan apa namanya, hukum syariatnya Allah. Nah, gitu. Kita bisa melihat di surat Al-Ahzab misalkan, orang itu ditantang oleh Allah. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-17, surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 17 itu Allah menggunakan bahasa dengan su'an, sesuatu yang tidak enak, atau rahmatan. Su'an atau rahmah. Su' sesuatu yang tidak baik, tidak enak, tidak nyaman. Tapi rahmat itu jelas, ya, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang oh, kalau begitu ada kemungkinan manusia itu ditimpa satu di antara dua itu tadi. Jawabannya iya. Itu jenengan dan saya didahului Allah seperti begitu, dan itu mutlak Allah punya kuasa seperti itu. Kalau ini kemudian nanti sampai akhir pembahasan itu kita yakini benar, dan Islam itu kita terangkan dengan tepat dan benar menurut dalil-dalil dilalah maupun menurut akal, ya, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak Islam sebagai agama. Tinggal hidayahnya Allah saja, ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa terangkanlah Islam itu menurut yang diajarkan oleh Nabi, pakai dilalah, dan kalau kaitannya dengan tauhid, saya pakai bahasa yang populer, Islam jangan diterangkan dengan klenik. Nah, itu maksud saya. Kalau itu kita nyambung. Oh, harus diterangkan pakai dilalah, dalil, ya. Diterangkan pakai akal dan ilmu, ya. Gimana kalau diterangkan dengan klenik? Tidak masuk, karena itu tidak bagian dari yang diajarkan. Nah, itu begitu, ya. Macam-macam. Nanti kita ketemu di bab-bab berikutnya itu yang secara khusus membahas itu tadi. Saya balik ke judul tadi. Judulnya tadi adalah lubsul khalqati wal khayti wa nafihima li raf'il bala au li taf'ihi. Orang memakai gelang, memakai kalung, tapi diniatkan untuk apa? Menolak bala atau apa namanya? Mengangkat balanya dari Allah. Bagaimana hukum di tauhidnya? Nah, itu yang dibahas, ya. Kemudian dalam kitab ini yang dimajukan tadi saya matur panjenengan di surat 33 ayat berapa tadi, Pak? 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Yang jenengan garis bawahi tadi ada su, ada rahmah. Su dan rahmah itu dialami manusia, dirasakan manusia. Tapi dalam konteks iman itu tidak ada yang salah, baik su maupun rahmat itu, ya. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Non sewu, ada bahasa Indonesianya? Enggak. Ada mic ya? Oh, ada mic ya? Pakai mic. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Oke. Ini supaya ada variasinya saja. Oke. Siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah? Siapa yang dapat melindungi kamu? Itu bisa maknanya apa dan siapa saja yang bisa melindungi kamu. Nah, ini tak simpangkan sedikit. Ada orang, naudzubillah min dzalik, satu orang tiba-tiba dimatikan sama Allah. Ada orang, ya naudzubillah min dzalik, tiba-tiba sekendaraan dimatikan. Ada orang tiba-tiba sak kapal ditenggelamkan, ya. Ada anak muda yang digadang-gadang oleh orang tuanya, dipelihara mulai kecil, dididik dan sebagainya, tiba-tiba dimatikan. Ini kalau tidak pakai iman, betapa menderitanya orang itu. Gitu loh. Kalau tidak pakai iman.
Tapi bagaimana proses kita bisa memahami itu? Ya tentu saja pakai kita dengarkan, kita baca, kita yakini, kita itu. Sehingga tidak menjadi beban dalam pikiran kita. Saya cerita seringkali sepotong-potong cerita. 7 hari saya abnormal di rumah sakit. Bukan saya menangis di hari-hari keberapa saya lupa. Tidak ada yang tahu. Yang saya tangis itu bukan kenapa saya diberi sakit, bukan itu. Dari aspek qadariyahnya Allah, ya, saya akan mengikuti hukumnya Allah. Ya, yang saya tangisi apa? Saya sendiri yang menerangkan, saya sendiri yang membacakan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan membenarkan itu. Tapi sekarang saya alami yang menjadi pikiran masuk dalam pikiran kita, pikiran saya adalah apa saya bisa menerima bahwa ini benar, tidak yang salah. Kalau saya sendiri yang menerangkan, saya sendiri yang meyakinkan kepada umat dan masyarakat, terus saya tidak bisa menerima, baik dalam iman, dalam pikiran maupun dalam hati, saya mau diapakan? Saya mau diapakan sama Allah? Inilah qadariyahnya Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Dari sini panjenengan dan saya didhawuhi Allah, siapa yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Allah mengendaki bencana atasmu atau mengendaki rahmat? Kalau rahmat sesuatu yang keenakan, mungkin orang bisa berbangga-bangga dengan itu, bersenang-senang. Tapi kalau itu bencana, kalau itu yang tidak enak, nah di situ minta tolong diulangi lagi Pak. Monggo. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghindari bencana atasmu atau menghindari rahmat untuk dirimu? Iya. Lanjut Pak. Monggo. Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan menolong selain. Iya, sudah. Kalau tidak dapat yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menolong dalam makna yang hakiki, kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi orang Islam itu selalu terkoneksi dengan sana. Ini pikiran begini saja di dalam iman kita dan di dalam tauhid kita. Nanti nyambung di bab 40 mengenai Asmaul Husna. Ya, yang sudah sering kita bahas Asmaul Husna. Salah satu karakter daripada Asmaul Husna itu laisat maksudnya bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu, banyak sekali. Oleh karena itulah jenengan dan saya sebagai orang yang bersahadat dan sahabat-sahabat kita semua kaum muslimin, ya, itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kita percayai ada, tapi kemudian kita percayai apa? Selanjutnya ada kewajiban manusia itu untuk mengikuti hukum syar'i, termasuk keyakinan yang seperti ini. Siapa yang bisa melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Allah menghendaki bencana atau Allah menghendaki apa? Rahmat. Nah, inilah maka dalam pikiran tauhid ini, ya, misinya Nabi kita Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar menyatakan bahwa Tuhan itu ada, tidak. Tapi dalam bahasa yang paling gampang, jadikan Tuhan itu, Allah itu satu-satunya. Coba dengan saya cek dulu. Apakah sama antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang mengisahkan Allah? Kalau pakai bahasa kitab, menyembah Allah itu ya'budunallah. Kalau pakai bahasa kitab, mengisahkan Allah itu adalah yuwahhidunallah.
Jawabannya, apakah sama antara orang yang menyembah Allah dengan orang yang mengesahkan Allah? Jawabannya, tidak. Tidaknya bagaimana? Kalau orang yang menyembah Allah, yang budun Allah, tidak menutup kemungkinan di samping menyembah Allah, orang ini menyembah yang lain-lain. Benar Pak ya? Oh, saya tidak menyembah. Tapi kalau orang meyakini benda ini, benda itu, barang ini, barang itu bisa menolak musibahnya Allah, itu identik dengan menyembah sama selain daripada Allah. Sekarang saya tanya, yang model ini tadi ada nggak di masyarakat Pak? Untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, melindungi hartanya, melindungi perusahaannya, melindungi karirnya dan sebagainya. Ya, maka surat itu tadi Al-Ahzab tadi menantang buat kita semuanya. Kalau orang yang budun Allah, menyembah Allah, maka tidak menutup kemungkinan orang masih yang lain-lain. Tapi kalau yuwahidun Allah, menjadikan Allah satu-satunya, ya sudah, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada. Maka misinya Nabi itu bukan mengajari mereka bahwa Allah itu ada, tapi apa? Saya ulangi, misinya Nabi itu bukan mengajarkan kepada orang yang hidup saat itu bahwa Allah itu ada, tapi ini terlalu serius juga. Tapi apa? Mengajari kepada mereka, jadikan Allah satu-satunya. Betul Pak ya? Entah berapa kali saya itu ditanya oleh jamaah, mudah-mudahan yang tanya ini diberi rahmat sama Allah SWT. Saya sudah tidak tahu mereka ini di mana. Satu, ada yang menyampaikan persoalan bahwa saya punya jimat Pak Ustadz, sekian puluh tahun sudah tak simpan di rumah. Untuk apa? Supaya karir saya baik, anak-anak saya lancar semuanya. Tapi sekarang saya sudah membaca, mendengarkan tausiah-tausiah dari mana-mana berkaitan dengan tauhid. Ya, maka saya sudah menggugurkan keyakinan saya yang salah tadi. Tapi bendanya masih ada, barangnya masih ada. Ya, kalau orang itu saya suruh buang, tidak berani buang, diberikan saya. Terus saya jawab, lah saya buat apa? Itu keranjang sampah dibuang aja di situ. Buang saja tidak berani. Kenapa? Berkeyakinan ini ada kekuatannya. Saya bawa pulang, saya buang di rumah. Tapi saya yakinkan dengan buang sendiri tidak apa-apa. Itu di Gendeng Kali. Di Trosobo seorang anak muda perempuan sama bapaknya tanya sama saya, Ustaz, kalau ini dibuang, yang buang nggak ada risiko, ngerti maksudnya? Kalau ini saya buang, yang buang nggak ada risiko, khawatir ini ada kekuatan balik ke dirinya, kan begitu Pak ya? Saya jawab, nggak ada. Kalau nggak berani tak buangkan, hanya dibuang sendiri di depan saya. Itu di Trosobo. Di Tebel saya juga ditanya, Ustaz ini sabuk, ya saya diberi istri saya jawab dengan guyon pertama kali, nggak apa-apa Mas, sabuk supaya nggak melorot. Saya enggak, ini sudah diisi, ya gimana menghilangkannya? Isi bukan dalam arti ada katakanlah selerekannya bisa pakai menyimpan uang, bukan. Hari ini yang orang menganggap sebagai orang yang punya peradaban baru, punya ilmu yang baru, dianggap masyarakat modern, tapi keyakinan berbau kronik itu masih ada. Ini tauhid harus dilawan dengan itu. Dirungkut malah akik sama keris ditunjukkan saya. Variasinya masyarakat macam-macam, ya. Dan juga banyak yang masih meyakini loh, ini kan ikhtiar. Coba, kalau di sini kitab ini sedang baca, ikhtiar itu diperbolehkan kalau qadari dan syar'i. Nanti saya jelaskan qadari itu apa, syar'i itu apa.
Ikhtiyar diperbolehkan dalam dimensi qadari maupun syar'i. Di luar qadariyun maklumun dan di luar syar'iyun maklumun tertolak, tidak boleh. Bisa mengarah kepada perbuatan apa? Syirik. Nah, di situ. Inilah perlunya orang itu memahami makna dari kalimat syahadat. Entah berapa puluh kali atau berapa juta kali saya mengatakan, kalau syahadat cuma dilafalkan saja la ilaha illallah la ilaha, maka tidak efek. Ya. Nah, inilah yang perlu kita bahas. Nah, berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu kita bisa melihat di dalam Al-Quran Allah mengajak dialog kepada orang-orang yang menggunakan kekuatan selain dari Allah. Di mana itu? Kita bisa lihat di surat yang 39 ayat 38. Jadi makanya levelnya panjenengan dalam iman surat 39 ayat 38. Levelnya kita di dalam iman itu harus menjadikan Allah satu-satunya. Kalau hanya mempercayai Allah itu ada, itu tidak menjamin orang itu bisa menjadikan Allah satu-satunya. Maka dalam akidah kita ada kewajiban menjadikan Allah satu dalam berbagai dimensi kehidupan. Ya, apa saja, keluarganya, hartanya, ilmunya, sehatnya, anaknya, menantunya, cucunya, semua kembalikan kepada Allah, tidak ada yang tidak. Ya. Nah, ini yang satu lagi ada di surat Az-Zumar ayat 38. Ada bahasa Indonesianya, surat 39 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Inilah dalil yang kemudian jenengan dan saya kalau mempelajari, oh ternyata orang qablal Islam, sebelum Islam itu sudah mengerti kalau Allah itu ada. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Mereka itu siapa, Pak? Kalau kamu tanya kepada mereka, Muhammad, mereka itu siapa? Saat Rasulullah menerima ayat ini, mereka itu adalah orang-orang kafir apa? Jahiliyah. Walain sa'altahum, kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab siapa? Allah. Disitulah panjenengan dan saya tidak boleh ragu. Ustaz, kalau begitu qoblal Islam, sebelum Islam itu tentang Allah mereka sudah kenal. Jawabannya? Iya. Kalau tidak sampai mendalam mengetahui surat Az-Zumar, jenengan pakai dilalah, pakai dalil tentang ayahnya Nabi, bapaknya Nabi. Namanya? Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdul. Kalau bapaknya Wapres, benar pun apal ya. Bapaknya Nabi tidak apa. Ini dia tidak terlalu tegang. Itu bapaknya Rasulullah namanya Abdullah. Dalam bahasa kita namanya ini dihambakan kepada siapa? Allah. Padahal lahir di era mana? Jahiliyah. Loh, lahir zaman jahiliyah kalau sudah mengerti tentang Allah. Inilah buktinya orang kafir jahiliyah itu sudah percaya kalau Allah itu ada. Terus tugasnya Nabi Muhammad itu apa? Mengajak menjadikan Allah satu-satunya. Itu yang penting. Maka di ayat yang berbeda ini direaksi oleh orang kafir. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan Tuhan satu? Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak ini dijadikan Tuhan satu? Itu pakai cara Jawa, itu aneh-aneh saja. Nah, aneh. Ya. Nah, kira-kira 2025 sekarang ini masih relevan nggak ngejak umat dan masyarakat menjadikan Allah satu-satunya itu, Pak? Masih cocok nggak kira-kira? Cocok nggak cocok ya bener, Pak. Ya harus gitu ya. Jadi dengan bahasa yang lain, menurut bahasa akademiknya adik-adik yang kuliah itu,
Manusia ini menjadi banyak persoalan karena banyak Tuhan yang dipercaya, gitu loh. Jadi persoalannya manusia itu bukan tidak percaya sama Tuhan, tapi apa? Banyak Tuhan yang dipercaya dan diikuti sehingga timbul banyak masalah. Lah banyak Tuhan yang dipercaya itu dalam bahasa kitab namanya syirik, itu loh Pak. Maka jadikan Allah Pak. Nah, ini tadi. Diulangi lagi Pak, monggo. Dan sungguh kalau begitu ya diulangi lagi monggo supaya nyambung. dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Man khalaqas samawati wal arda, khususnya seisinya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka Pak? misalnya mereka menjawab Allah. Nah itu loh. Lalu orang ini diajak dialog, lanjut Pak, monggo. Kalau begitu, kau paham tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Nah itu loh. Kalau kamu sudah yakin bahwa menciptakan langit dan bumi dan seluruh seisinya dan pengaturannya itu ada di tangan Allah, terus bagaimana dengan apa yang kamu sembah? Ini bisa benda, bisa barang, bisa siapa saja yang dianggap ada kekuatan-kekuatan yang menandingi kekuatan Allah tadi. Lanjut Pak. Jika Allah tidak mendatangkan bencana kepadaku, apakah memang mampu menggunakan bencana itu? Ya, kalau Allah menghendaki ada musibah bencana, ya, in aradani Allah bidurin hal hunna kashifatu dzurrihi, apakah benda barang yang kamu yakini punya kekuatan itu bisa menolak musibah dan bencana Allah? Bisa nggak Pak kira-kira Pak? Kalau itu tidak populer, saya beri yang populer aja. Halo? Dalam iman panjenengan, iman kita, walaupun mekanismenya bisa dipelajari, saya ulangi. Dalam iman kita dan iman kita semuanya ya, ada sesuatu yang sebenarnya mekanismenya bisa dipelajari. Pertanyaannya, contohnya, apakah hujan itu proses terjadinya hujan bisa dipelajari oleh manusia? Awal terjadinya apa Pak? Sebelum mendung. Oh ini sudah lari pelajarannya SMA ya. Betul nggak ada penguapan Pak? Air naik ke atas nggak? Tapi mengapa air juga menjadi gumpalan-gumpalan seperti es tadi Pak? Karena di atas sana sangat apa? Dingin, di bawah 0 derajat. Tanya BMKG. Ini ada yang tugas di BMKG enggak? Apakah mungkin kemudian satu daerah mendung di satu daerah kemudian didorong oleh angin pindah ke daerah yang lain? Semua ada ayatnya. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahab. Allah yang mengirimkan angin untuk mendorong mendung dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu hujan karena tekanan ya, karena panas. Lalu es tadi menjadi apa? Cair. Mekanismenya bisa dipelajari, tapi dalam iman kita yang membuat mekanisme seperti ini adalah siapa? Allah. Itu tentang proses terjadinya hujan. Nah sekarang yang kaitannya dengan supaya ada rangsangan berpikir, apakah kehendaknya Allah menurunkan hujan ini bisa ditolak oleh manusia? Halo? Jawabannya tidak boleh kece, nggak jelas. Tidak bisa. Tapi apakah ada orang mempertontonkan kekuatan untuk menolak hujan itu? Jenengan lebih cerdas dari saya. Coba alam modern, negara modern dipertontonkan ke seluruh dunia hal-hal yang bersifat tidak ilmiah. Ini yang harus kita gugat. Mestinya kalau dipertontonkan kepada dunia internasional bukan hal-hal yang berbau klinik. Ke Indonesia. Oh, saya sudah kadang keceplosan Indonesia. Melihat apa? Ada varietas unggul padi luar biasa, tahan dari penyakit dan sebagainya. Teknologi pertaniannya, rekayasa genetikanya bagus sekali. Mari kita belajar ke sana. Kalau begitu ini cerminan sebagai negara modern nggak Pak kira-kira Pak? Mari ke Indonesia.
produksi pertaniannya luar biasa. Duren bagus, oh bagus, luar biasa. Duren apa? Ada duren tanpa kulit. Kira-kira oman nggak? Kalau semangka tanpa biji kan ada tahu? Yang belum ada duren tanpa kulit. Gimana caranya? Jadi kalau hal-hal yang bersifat kemajuan, kemodernan itu yang kita pertontonkan, orang datang ke sini. Jangan-jangan orang luar ini menyimpang sedikit. Jangan-jangan orang luar negeri datang ke Indonesia itu hanya sekedar bergurau saja. Melihat ke Indonesia apa? Melihat keanehan-keanehan apa? Orang makan beling, makan paku, ya, makan baja. Aneh Indonesia. Nah, gitu. Itu berbau klinik semuanya, dipertontonkan ke dunia internasional. Nah, kalau saya katakan tadi hujan dan mekanismenya hujan itu bisa dipelajari. Allah yang menurunkan hujan seperti dalam Al-Quran, wa yunazzilul ghaitha. Allah yang menurunkan hujan, tentu saja dalam iman kita tidak bisa ditolak oleh manusia. Pakai teknologi apa? Ya, saya belum bicara qadari. Boleh kalau ada qadariyun dan ada syar'iyun, ya. Tapi kalau tidak ada itu, maka bisa diduga itu bagian dari yang dilarang. Seperti ayat tadi, in aradani Allah bidurrin, kalau Allah menghendaki musibah dan bencana, halunna kasifatu dzurrihi, apakah benda-benda dan barang-barang yang dianggap itu bisa menolak musibah dan bencananya Allah? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Atau mengapa sebaliknya? Atau jika Allah tidak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Ya. Kalau tidak bisa menurut akal, menurut teori ilmiah, menurut ilmu. Lalu orang disuruh kembali kemana, Pak? Monggo. Katakanlah, itulah Allah itu, kepadanya orang-orang yang bertawakal bersabdi. Ya. Ya, faqul hasbiyallah, ya, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau begitu cukup saja kembalikan kepada Allah. Disitulah kemudian orang Islam boleh menggunakan qadariyun ma'lumun dan boleh menggunakan syar'iyun ma'lumun. Sebelum istilah itu saya sebutkan, nah ini saya bacakan satu hadis dulu. Ibu-ibu, nah ini yang kaitannya dengan ibu-ibu. Apakah boleh umat Islam terutama ibu-ibu itu memakai gelang? Jawabannya, bapak-bapak misalkan pakai gelang boleh nggak? Boleh. Nah ini ada hadis kaitannya dengan gelang. Boleh saya bacakan, Pak? Ya boleh, memang dari sini suruh bacakan hadis. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah min sufrin. Nabi melihat ada orang laki-laki di tangannya ada gelang min sufrin dari kuningan. Ya. Kemudian faqala, lalu ditanya sama Nabi orang itu tadi. Nah ini loh Pak ya. Apa pertanyaannya? Ma hadhihi? Pak, sampean kok pakai gelang ini buat apa? Pertanyaannya Nabi beda dengan pertanyaannya sahabat. Apalagi beda juga dengan pertanyaan kita. Kalau pertanyaan Nabi ada hukum syar'inya. Tapi kalau pertanyaan kita, ketika kita melihat ada orang pakai gelang dari kuningan, tidak ada syariatnya. Misalkan pertanyaannya Nabi tadi pendek, ma hadhihi? Untuk apa ini? Sampai kok pakai gelang buat apa? Apa ini? Itu dikandung maksud apa motivasi dari memakainya ini? Nama itunya apa? Ada unsur-unsur keyakinan enggak di dalam pemakaiannya ini? Kalau kita tidak, pertanyaannya gimana kalau kita kira-kira? Ini beli di mana? Enggak ada syariat. Harganya berapa? Itu kalau pertanyaan dilanjut begitu. Bayarnya cash apa? Kredit. Ini belinya online apa? Tapi kalau Rasulullah yang ditanya motivasinya,
Apa bedanya? Karena Rasulullah itu sumber hukum. Betul Pak? Sumber hukum. Sehingga pertanyaannya itu di situ. Mahari. Orang ini menjawab, minal wahyi nantinya Rasulullah. Nabi, ini untuk menolak musibah, bencana. Itu kalau jenengan terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kalau nggak pakai gelang ini ada saja itu musibahnya itu. Yang hilang, yang ini, yang jatuh, yang keserempet, yang macam-macam. Saya tanya jenengan, kira-kira dibiarkan saja oleh Nabi apa disuruh membuat? Kenapa? Jenengan kok sudah mengerti wong hadisnya belum dibaca. Benar Pak. Karena jawabannya orang itu seperti itu, kata Rasulullah, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Pak, saya minta kasih nasihatnya, ini sampai buang Pak ya. Sungguh ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau sampai mati Pak, dan ini masih sampai bawa, matimu itu tidak akan beruntung. Nah saya tak balik. Kenapa kok sebelum tak balik ya? Kenapa kok matinya tidak beruntung Pak? Halo? Loh ini pelajaran tauhid sudah bertahun-tahun kok. Kenapa kok disebut Rasulullah wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan? Kalau sampai mati Pak, dan ini sampai bawah, matinya sampai tidak beruntung. Mati masih membawa dosa apa? Syirik. Makanya di awal orang itu menyatakan diri sebagai muslim, dia bersyahadat, betul Pak? Di akhir menjelang wafat sudah tidak ada lagi di dunia, maka orang itu disunahkan oleh Nabi dibisikkan kalimat apa? La ilaha illallah. Saya sudah pernah menceritakan panjenengan ada seorang syekh alim dalam bidang akidah atau tauhid yang dapat hadiah burung beo dari santrinya. Sudah pernah tak cerita nih? Belum. Nanti jangan-jangan di tengah-tengah cerita ini itu kemudian komentarnya ala pancet ya, boleh saya ulangi Pak ya? Nah, ada pelajarannya di situ, bukan hanya sekedar cerita Pak. Seorang syekh alim sekali dapat hadiah burung beo dari santrinya. Syekh, burung beo. Ya syukran, makasih. Taruh di sebelah rumah, nanti kita buatkan kandang besar. Karena seorang syekh setiap hari itu mengajar tauhid di masjid yang sebelah rumah tadi. Dan di sebelahnya itu ada kandang burung beo tadi. Maka syekh setiap hari mengatakan la ilaha illallah, maknanya begini, la ilaha illallah. Lama-lama burungnya ikut apa? Menirukan. Bisa nggak Pak? Bisa loh. La ilaha illallah. Sampai sekali tempo digoda sama santri-santrinya. La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. Saking fasihnya, sampai-sampai orang itu kalau tidak melihat ini manusia apa binatang, tidak ngerti dikiranya manusia. Saking fasihnya. Qadarullah, tiba-tiba burung itu lepas, diterkam oleh kucing dan mati. Nangis sejadi-jadinya Syekh. Sampai pada waktu pelajaran berikutnya, Syekh itu masih menangis. Ditanya sama santrinya, Syekh kok menangis, ada apa? Saya ini Mas punya burung beo, diberi hadiah sama santri saya. Bagus, bisa bunyi la ilaha illallah, tapi qadarullah, lepas, diterkam kucing lalu mati. Oh, nggak usah sedih saya punya lebih bagus daripada itu, nanti akan kasih hadiah. Apa jawabannya saya? Bukan itu yang saya tangisi. Jangan-jangan saya seperti burung, setiap hari saya bisa bunyi la ilaha illallah, tapi begitu meninggal saya nggak bisa melafalkan la ilaha illallah. Lalu saya diapakan sama Allah nanti. Padahal pesannya Rasulullah akhir hayat kita itu harus kalimat apa? Makanya
yang akan mempermudah sepertinya lisan kita tidak terkunci untuk mengucapkan la ilaha illallah itu adalah amaliyah kita sesuaikan dengan akidah kita. Ya, maka orang balik ke sini Pak, orang yang pakai gelang tadi sudah diyakinkan sama Nabi, inzikha sampai pun, fa innaha la taziduka illa wahnan. Ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati dan ini kamu bawa, maka matimu tidak akan beruntung. Karena mati masih membawa dosa apa? Syirik. Oh, kalau begitu tauhid itu dibawa sampai mati, harga mati enggak Pak kira-kira Pak? Tauhid itu. Hah? Ternyata harga mati itu bukan hanya NKRI saja. Jangan bolak-balik teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, ujung-ujungnya korupsi. Nah, ini siapa tidak tahu, pokoknya ada di YouTube kan. Harga mati itu akidah kita Pak. Kita jadi apa saja di usia berapa saja harus bertauhid. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Nah, wes sekarang tak kasih pertanyaan panjenengan. Ini apa disuruh wabillahi taufiq. Kalau ada seorang bapak membuat konstruksi, membuat bangunan sampai lantai 9, lalu di atas sana dipasang ini apa namanya logam sekian, lalu ada salurannya sampai ke bawah, lalu tanya untuk apa Pak? Ini Mas, ini ada nanti disalurkan ke bawah. Biasanya kan ada apa namanya petir-petir itu menyambar apa namanya yang paling tinggi di situ. Nah ini di daerah sini gedung ini paling tinggi, biasanya ada petir. Nah ini supaya disalurkan petirnya ke sini. Pertanyaan saya, boleh apa tidak? Boleh. Inilah yang namanya qadariyun ma'lumun. Ada korelasi ilmunya, apa yang dipasang di atas itu tadi dengan kemungkinan kena petir atau tidak, kena angin apa tidak, kena gempa apa tidak. Dan itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan muslim. Kita mestinya meniru itu, ya, mengembangkan teknologi modern untuk aspek qadariyahnya, ya, dibalik sekarang. Kalau orang buat gedung sampai lantai 9 tadi, terus di atasnya sana diberi teken sekian, teken tongkat. Ini apa Pak? Oh ini tongkat zaman Mojopahit Mas, gak gampang ya. Nanti bisa diambil lagi. Mohon maaf, yang kira-kira yang mirip-mirip begitu itu ada nggak kira-kira? Itu bagian daripada tauhid apa kesyirikan? Kesyirikan. Itu namanya tidak ada qadariyun ma'lumun. Laisa fihi as-sabab as-sahih. Tidak ada sebab sahihnya. Imran bin Husain di dalam hadis ini tadi Pak, ya, dalam hadis ini, kalau saya boleh berandai-andai, andai kata orang yang ditegur Nabi tadi pakai gelang, terus orang itu menjawab begini, Nabi, ini saya dapatkan dari Persia, sana itu teknologinya maju, ternyata benda ini, barang ini, gelang ini, bahannya dari ini, logam ini, logam ini, logam ini, logam ini, sudah diteliti sampai jutaan orang, suruh pakai ini semuanya. Ketika pakai ini ternyata asalnya kolesterolnya 250, dalam jangka waktu sekian hari itu dengan pola makan minum yang sama turun semuanya, karena ini pakai bereaksi untuk tubuh lalu gelontor kolesterol. Pertanyaan saya, boleh dipakai apa enggak? Tapi saat itu kan tidak ada yang jawab begitu, karena tidak ada teknologi seperti itu. Jadi tauhid itu tidak semuanya ditolak, tergantung. Maka saya sebutkan tadi, ini ada qadarinya apa tidak, ada sebab sahihnya apa tidak. Kalau tidak ada sebab sahihnya, patut diduga itu bagian daripada kesyirikan. Tapi kalau ada sebab sahihnya, ada qadariyun ma'lumun, fahada jaiz, itu boleh. Terus yang syar'iyun ma'lumun apa? Yang syar'iyun ma'lumun, yang syar'iyun ma'lumun adalah berdoa kepada Allah. Ini karyawan mau ta'ajah,
Di sini semuanya berdoa sama Allah. Kita sudah buat bangunan, sudah selesai konstruksinya sampai tingkat 9. Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada apa-apa dalam perjalanan ini. Boleh nggak Pak? Ini syariat. Terus gimana Pak Ustaz? Misalkan ya, sama Pak Ustaz tidak enak. Terus gimana Pak? Nanti juga ada ritual upacara, tumpengnya dipotong, ditahan di pojok sana supaya tidak ada goncangan. Boleh nggak yang itu? Kadang-kadang ada nggak itu rotok mirip-mirip menurut syariat tapi kemudian diselipkan dengan cara begitu? Ada pertanyaan apa jenengan pengalaman? Tahu saja tapi tidak pengalaman. Inilah Pak, iman kita kepada Allah itu di situ ya. Terakhir, mudah-mudahan kita tidak salah paham ya. Itu ada sahabat yang nemu sahabat yang lain sama pakai gelang ya. An Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi minal khuma faqata'ahu. Jadi ada sahabat yang pakai itu dipotong. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, terus didalili pakai dawuhnya Allah. Apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya begini ini. Kebanyakan orang itu tidak beriman kepada Allah kecuali imannya masih dicampur dengan kesyirikan. Berarti ada kewajiban kita untuk mensterilkan iman kita kepada Allah supaya tidak dicampur dengan apa? Kesyirikan. Jadi saya ulangi, insya Allah ini sudah saya terangkan di masjid ini kira-kira 18 tahun yang lalu. Ya, kalian ini sudah mengulangi materinya. Ya, tapi saya coba bukan hanya kitab ini, nanti kita rujuk di kitab yang lain, Aqidatut Tauhid. Ada kitab yang lain, yang kitab itu juga bagus. Jadi insya Allah ilmu itu ada di beberapa kitab, ditulis oleh para ulama, hanya pendekatannya beda-beda, mungkin esensinya bisa sama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hanya satu penting Ustaz. Satu saja. Saya kemarin ketika tamu saya yang diskusi masalah itu, ada dua hal yang saya tidak bisa jawab. Yang pertama, dia itu bilang pada saya, dia sudah haji, sudah agamanya juga bagus, tapi dia cerita pada saya bahwa dia sering kehilangan uang, kemudian dia pergi ke kiai, dikasih sikap. Lah itu sikap itu saya sikap itu cuma bungkusan. Lah itu ditaruh di bawahnya itu. Sampai sekarang uangnya itu aman, dia tahu kan. Terus kedua juga sama pertanyaannya, saya malah bingung. Dia punya istilahnya cekelan. Cekelan itu dibawa kemana saja biar mana pergi. Karena apa? Cekelan itu bisa membuat dia kuat dan selamat. Terus saya sarankan itu syirik, jangan bicara syirik. Ini semua dari Allah. Yang memberi kekuatan ini adalah Allah. Saya percaya dengan Allah. Itu saja. Ya, gimana cara solusinya? Assalamualaikum. Kalau itu kaitannya dengan Tuhan, baik sikap maupun cekelan tadi, kaitannya dengan Tuhan. Untuk memudahkan karena orang awam, terus saya tulis ini tolong dibaca. Maka itu tidak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau dianggap bahwa benda dan barang itu bisa mengamankan uangnya, bisa menolak musibahnya, itu sumbernya dari siapa saja, tetap dianggap syirik. Ya. Jadi kenapa kok
tersebut ini dari Pak Ustaz dari Pak Kiai. Ternyata apa isinya adalah saya buka di rumah. Ya, isinya itu tulisan Arab yang tidak bisa dibaca, bolak-balik itu saya nggak paham. Ada rambutnya, ada darahnya, entah darah apa, pokoknya merah gitu. Saya buat ya nggak ada masalah. Ya, jadi saya ulangi, kalau ini doa, ini doa mas, ini doa Pak, tolong supaya sampai baca, supaya memudahkan tulis saja sampai simpan atau sampai baca. Itu tidak apa-apa, karena doa tetap dikembalikan kepada Allah. Banyak orang berkata, loh ini kan ikhtiar semuanya kepada Allah. Nah ikhtiar itu kalau dipotong dibatasi dua lagi, qadari sama syar'i. Ikhtiar itu tidak boleh lepas daripada itu. Orang membuat konstruksi rumah yang saya sebutkan tadi, lalu qadarinya pakai apa tadi? Pakai penangkap pakai stros apa namanya fondasi sekian supaya tidak terjadi kegoncangan. Itu namanya qadariyah makruh. Nah, andai kata itu dalam bentuk tulisan atau benda dan barang lalu si tadi ditaruh dan ruangnya aman saja, tentu saja dengan secara rumah Pak Kiai yang bisa menerangkan ini apa, bisa lebih aman itu. Oh ini bukan berangkas. Tentu saja dia yang bisa menerangkan, bukan saya. Misalkan ada orang menolak hujan dengan pakai teknologi baskom, duduk-duduk, pernah terjadi nggak ya? Itu dia yang bisa menerangkan. Ini korelasinya dengan sama apa? Hubungan ilmunya. Baskom ini dengan apa? Hujan. Kalau dia ini, dia sendiri yang bisa menerangkan. Jika di luar syar'i dan di luar qadari, maka itu adalah sudah patut diduga. Itu adalah kesimpulan. Allahu itu bagi saya tahu boleh jadi itu dianggap sebagai makanan jin yang ditaruh di situ. Bisa. Oh. Itu bagi. Assalamualaikum.